Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathan Musyafa Abdul Jabbar dari Prodi Sains Informasi Geografi kelas B angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan materi kuliah meteorologi mengenai hubungan tekanan dan ketinggian suatu tempat. Penasaran? Check it out. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana hubungan antara tekanan udara dan ketinggian suatu tempat, kita harus mengetahui apa itu tekanan udara. Secara umum, tekanan udara adalah tekanan yang ada pada suatu lokasi yang disebabkan oleh massa dari molekul udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Yang akibatnya terjadi perbedaan tekanan udara di berbagai tempat di permukaan bumi. Yang artinya semakin banyak udara yang ada di suatu wilayah, maka semakin tinggi tekanan udara pada wilayah tersebut. Perlu diketahui, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Dan satuan dari tekanan udara adalah milibar atau hektopascal, serta garis yang menghubungkan wilayah dengan tekanan udara yang sama disebut dengan isobar. Kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan udara? Sebenarnya, faktor yang mempengaruhi tekanan udara ada begitu banyak, namun secara umum ada 4 faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Yang pertama adalah paparan sinar matahari, kemudian suhu, kelembaban udara, dan ketinggian suatu wilayah. Yang akan menjadi fokus pembelajaran kita pada video kali ini adalah mengenai hubungan antara tekanan udara dan ketinggian suatu wilayah. Ketinggian suatu wilayah biasa juga dikenal dengan istilah altitude, yaitu pengukuran jarak vertikal titik tertentu di bumi dari permukaan laut. Pengukuran ini dinyatakan dengan satuan meter di bawah permukaan laut atau mdpl. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai hubungan tekanan udara dan ketinggian tempat. Perlu diketahui, dataran tinggi dan dataran rendah itu mempengaruhi tekanan udara loh. Tapi apa sih dataran tinggi dan dataran rendah itu? Dataran tinggi adalah dataran yang terhitung lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dan dataran rendah adalah dataran yang terhitung lebih rendah dari 200 meter di bawah permukaan laut. Kemudian, bagaimana keadaan tekanan udara di dataran tinggi dan dataran rendah? Perlu diketahui, molekul udara lebih banyak berada di daerah dataran rendah dibandingkan daerah dataran tinggi. Sehingga, pada dataran tinggi mengalami tekanan udara yang rendah. Karena molekul udara di wilayah tersebut memuai dan disebarkan oleh pemanasan matahari yang intensif dan berbelok menuju dataran rendah karena tertarik oleh gravitasi. Sedangkan pada dataran rendah mengalami tekanan udara yang tinggi karena molekul udara yang bergesekan dan berkumpul di wilayah tersebut sebagai hasil dari perpindahan tekanan udara dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, akan saya coba visualisasikan. Oke, kita anggap saja ini adalah matahari. Ini molekul udara, 3 simbol ini, dan ini adalah dataran tinggi. Ini dataran rendah. Oke, mengapa di dataran tinggi memiliki tekanan udara yang rendah, sedangkan di dataran rendah memiliki tekanan udara yang tinggi? Oke, semua itu berawal dari di dataran tinggi, molekul udara terkena penyinaran matahari yang begitu intensif, sehingga
volumenya memuai dan merenggang dan terangkat menuju atmosfer ke atas. Kemudian, molekul-molekul udara ini meninggalkan dataran tinggi dan berbelok ditarik oleh gaya tarik bumi atau gravitasi, sehingga berkurangnya molekul udara yang ada di dataran tinggi, sehingga menciptakan daerah dataran tinggi yang memiliki tekanan rendah. Selanjutnya, molekul udara tadi berpindah menuju dataran rendah, yang akibatnya terjadi konsentrasi ataupun penumpukan molekul udara di daerah dataran rendah, yang menyebabkan udara itu sesak dan saling bergesekan. Nah, molekul udara yang ada di dataran rendah lebih banyak daripada molekul udara di daerah dataran tinggi. Akibat gesekan dan terkonsentrasi molekul udara di dataran rendah tersebut menyebabkan daerah dataran rendah memiliki tekanan yang tinggi. Kemudian terjadi alur arus selanjutnya, yaitu naiknya molekul udara dari dataran rendah ke dataran tinggi. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu terjadi karena ada angin. Adapun angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi atau dataran rendah menuju ke daerah yang bertekanan rendah, sehingga terciptalah sistem yang begitu indah ini, yang begitu tertata, yang disebut sirkulasi tekanan udara. Jadi, dapat disimpulkan sehingga kita menemukan formula dari hubungan antara ketinggian dan juga tekanan, yaitu hubungan antara ketinggian dan tekanan udara itu berbanding terbalik. Yang semakin tinggi ketinggian suatu wilayah, maka tekanan udaranya semakin rendah. Sedangkan semakin rendah ketinggian suatu wilayah, maka tekanan udaranya semakin tinggi. Mungkin sampai sini aja pertemuan kita di video kali ini. Maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Segala kesalahan berawal dari saya sendiri, dan segala kebenaran hanya ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatan Musyafa. Sampai jumpa.